Salam Rahayu. Apa kabar para sahabat pecinta dunia supranatural dan dunia spiritual? Saya mendoakan supaya Anda semua selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberi kelimpahan rezeki, diberi kesehatan, dan diberikan kemudahan dalam setiap usaha Anda. Selamat datang kembali ke channel Meditasi Kesadaran bersama saya, Master Clay. Kembali pada sesi ini saya akan mengulas dua buah media dari dunia supranatural yang masih bergerak di bidang pelet, yaitu satu, Queen Blood Illusion, dan satu lagi Angel Blood Illusion. Kedua media ini merupakan karya dari salah seorang sahabat saya, yaitu Guru Syamsul Bahri yang tinggal di daerah Malang. Sebelum saya mengupas habis tentang kedua media tersebut, izinkan saya memperkenalkan siapa Guru Syamsul Bahri. Saya mengenal Guru Syamsul Bahri ini dari Facebook sekitar mungkin udah hampir 2 tahun yang lalu ya. Beliau adalah seorang guru supranatural yang tinggal di daerah Jawa Timur, tepatnya di kota Malang, tapi mempunyai darah Madura. Jadi kalau ada rekan-rekan atau sahabat yang tinggal di Malang, mungkin bisa kontak langsung dengan beliau. Beliau ini seorang yang berfokus pada pembuatan minyak dan penarikan benda gaib. Bisa dilihat di sini latar belakang beliau banyak sekali botol-botol dari minyak entah bikinan sendiri ataupun didapatkan dari orang lain. Dan ini adalah praktek penarikan mustika. Ini adalah beberapa produk dari beliau yang ada dan pernah diposting di Facebooknya. Jadi kalau ada yang membutuhkan media-media tertentu, terutama dari minyak, bahan-bahan, bisa langsung ke Facebook beliau. Selain seorang ahli supranatural, beliau ini adalah seorang gitaris, musisi yang suara dan permainan gitarnya menurut saya sih cukup hancur ya. Kalau nggak kuat silahkan tutup telinga dan skip aja videonya. Oke, kita kembali ke pembahasan tentang minyak yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Queen of Blood Illusion. Sesuai dengan namanya, ada kata blood di situ. Minyak ini menggunakan bahan, salah satunya adalah dawat surga. Dawat surga itu adalah darah manusia yang meninggalnya karena hal-hal yang tidak wajar. Bisa karena kecelakaan, bunuh diri, dibunuh, atau meninggal saat berkelahi atau berperang. Selain dawat surga,
Ada juga beberapa bahan ekstrim jalur kiri lainnya seperti minyak rendaman tali pocong yang diambil pada hari tertentu. Ada juga minyak dan juga serbuk tulang. Selain bahan-bahan tersebut masih dicampur lagi dengan beberapa bahan yang memang sudah setengah jadi ya, artinya bahan yang sudah berbentuk minyak yang memang sudah diritualkan terpisah sebelum dijadikan satu menjadi Queen of Blood ini. Dari auranya yang saya rasakan, dia memiliki warna aura itu merahnya itu merah gelap, hampir kehitaman itu ya, jadi merah hati kehitaman itu. Dan auranya itu tidak tidak begitu melebar. Jadi energi dari minyak ini tenang, diam saja, meskipun energinya itu padat tapi diam. Tapi ini bukan berarti minyak ini tidak bagus, karena memang saya mau mendapatkan ini tidak dengan membacakan kalimat kuncinya, tidak mengadakan penyelarasan kepada saya. Dan saya yakin kalau ini sudah dibacakan kalimat kuncinya dan diselaraskan dengan penggunanya, maka energi dari minyak ini akan bisa lebih mengembang lagi, bisa diarahkan sesuai dengan target daripada si pengguna. Selain auranya yang merah gelap tadi, ketika ini saya mencoba menekan dengan energi saya minyak ini, maka warna merah itu akan bisa berubah menjadi lebih gelap lagi, dan energi itu menjadi semakin keras terus menjadi dingin, dan ini cukup membuat bulu kuduk saya merinding kalau sudah seperti itu. Makanya dari pola energi yang seperti itu, menurut saya fungsi dari minyak ini adalah untuk merubah pandangan daripada target, merubah rasa daripada target terhadap pemakai dari minyak ini. Jadi yang awalnya mungkin biasa saja, awalnya mungkin nggak suka, setelah terkena kekuatan dari minyak ini, maka target akan melihat si pemakai minyak ini akan berubah menjadi menarik, berubah menjadi lebih enak untuk didekati. Nah, di sini adalah tugas dari pemakai tersebut untuk melanjutkan apa yang sudah didapatkan dengan melakukan pendekatan secara fisik, diajak ngobrol, terus diajak janjian, sampai benar-benar bisa merasakan si target ini bisa ditundukkan dengan kekuatan dari minyak ini. Karena kekuatan minyak ini ada dua, seperti tadi bilang, di depan itu auranya merah hangat, dan setelah masuk dia akan dingin, jadi setelah kena dia akan terkunci. Dan kodam yang saya lihat dari minyak ini, kodam utamanya itu sebenarnya wujudnya seorang nenek-nenek. Mukanya itu sudah keriput dan kasar, giginya kelihatan hitam-hitam seperti orang tua dulu yang nyirih. Agak seram sih memang.
tapi dia bisa berubah wujudnya menjadi sosok yang sangat spesial. Bisa terlihat menjadi wanita cantik, bisa terlihat menjadi seorang laki-laki yang gagah. Nah, penampakan inilah yang dilihat oleh target secara tidak langsung. Jadi target melihat kepada pemilik minyak ini seolah-olah menjadi sosok yang sangat menarik. Kembali lagi ya, tugas dari pemegang minyak inilah yang nantinya harus melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh energi dari minyak ini. Selain kekuatan untuk merubah pandangan, terus untuk menundukkan, minyak ini juga mempunyai energi proteksi. Dan ada kodam proteksinya, wujudnya itu sosok laki-laki berbadan besar, kulitnya tuh hitam, bahkan kulit mukanya juga hitam, lidahnya merah, matanya merah, dia ada tanduknya. Meskipun wujudnya seperti itu, tapi menurut saya sih proteksinya tidak terlalu kuat. Jadi ya memang nggak usah terlalu ditakuti, karena memang ya makhluk-makhluk dari jalur kiri biasanya memang wujudnya seperti itu. Kalau level power menurut ukuran saya, kekuatan dari media ini di level 6 sampai dengan level 8, tergantung bagaimana menggunakannya, bagaimana merawatnya, terus bagaimana kekuatan niat dari pengguna itu sendiri. Seperti itulah kira-kira gambaran yang saya lihat dari minyak Queen of Blood Illusion. Sebelum saya melanjutkan membahas media yang kedua, The Angel of Blood Illusion, saya sisipkan dulu salah satu produk dari Suhu Syamsul Bahri. Ini adalah kebetulan saya dapat paket sore ini tadi, jadi sekalian saya buka untuk unboxing di video ini. Seperti saya bilang bahwasanya Guru Syamsul Bahri ini adalah salah satu praktisi penarikan barang gaib. Nah, salah satu keahliannya adalah menarik mustika-mustika yang didapatkan dari alam. Salah satunya ini adalah secara fisik itu kepompong kupu-kupu gajah ya. Jadi kupu-kupu yang besar itu yang biasa aja dari pohon-pohon besar. Nah, ini adalah kepompongnya. Jadi pada posisi ini baru saya buka dari plastiknya, dan saya nggak menemukan sama sekali ada lem-leman atau bekas dibuka kemudian ditutup lagi. Jadi ini masih padat seperti kepompong pada umumnya. Oke, kita buka ya, apa kira-kira yang ada di dalam kepompong ini. Oke, bisa dilihat ya, di dalamnya itu masih ada bekas
ulat yang sudah mati kering ya, jadi tinggal ininya aja, tinggal semacam lapisan yang sudah mengering. Nah, inilah ternyata di dalamnya ada mustika berbentuk bola-bola kecil, ada macam-macam warna yang ada di situ, ada merah, ada hijau, ada kuning, ada biru. Ini sebenarnya adalah kepompong yang kedua yang saya terima dari Guru Sansobari. Yang kemarin tuh isinya lumayan banyak ya, ada 8 kalau nggak salah. Ini cuma ada 5. Jadi memang tidak bisa dipastikan ada berapa isi mustika di dalam kepompong tersebut, dan tidak selalu berbentuk mustika. Saya pernah lihat dia buka ini tuh isinya batu, terus pernah ada keris marmesen juga. Tiba saatnya kita bahas vessel terakhir, media yang diberi nama Angel of Blood Illusion. Masih di jalur yang sama ya, jalur pelet dan jalur kiri tentunya. Bahan utama yang digunakan adalah campuran dari berbagai macam minyak pelet dari seluruh Nusantara yang dikumpulkan, diracik dengan komposisi tertentu. Dan dawat yang digunakan adalah dawat sepasang kekasih yang meninggal karena kecelakaan di tahun 2021 kemarin. Jadi mobilnya tabrakan di jalan tol di daerah Jawa Timur. Dawat itu kemudian diolah, diritualkan, dan digunakan menjadi bahan minyak ini. Ini adalah indukan dari minyak tersebut. Karena dawatnya masih terhitung baru, waktu saya pertama kali melihat foto indukan ini saja sudah berasa mual ya, apalagi di situ terlihat ada tengkorak kepala manusia. Jadi cukup membuat energi jalur kirinya berasa sekali di situ. Dan ini juga diritualkan dengan ritual jalur kiri. Kalau dari aura, dominan minyak ini warnanya merah kekuningan, jadi warna oranye itu ya, menandakan energinya itu sangat aktif. Dan orange-nya itu orange gelap karena memang dia dari jalur kiri. Pola energinya itu dia berdenyut seperti jantung memompa gitu, dia pola energinya itu, dan berasa tuh hangat. Kalau melihat dari pola energinya dan karakter energinya, ini minyak ini dapat digunakan sebagai sarana penunduk. Jadi kalau diritualkan dengan ritual tertentu pada untuk suatu target tertentu, ini akan dapat membuat target ini lebih menghormati atau lebih segan kepada pemiliknya. Bisa digunakan untuk laki-laki ataupun perempuan, dan bisa juga digunakan untuk meningkatkan daya tarik dari pengguna minyak ini. Di sisi lain dia ada proteksi juga yang bisa digunakan untuk menangkal sihir. Kalau dari sisi kodam, saya lihat ada dua sosok kodam yang dominan di situ ya. Yang pertama itu sosoknya agak aneh karena dia kepalanya tuh seperti manusia laki-laki yang botak terus kurus. Dia memiliki jenggot yang lumayan panjang dan
kepalanya bertanduk. Tetapi itu cuma di kepala saja, karena badan sampai ke belakangnya tuh bentuknya ular hitam, bukan naga ya, dia nggak jadi ular aja, nggak ada tangannya, ular polos gitu, warna hitam mengkilat. Dan yang kedua adalah sosok wanita yang wajahnya tuh pucat. Sebenarnya kalau nggak pucat ini mungkin wanitanya cantik ya, tapi karena pucat, matanya cekung dan menghitam gitu, terus rambutnya acak-acakan, jadi kelihatannya sih memang agak serem. Energi dari minyak ini itu semakin lama digunakan atau semakin lama dirasakan, semakin lama saya rasakan, semakin lama saya adu dengan energi saya, ini akan semakin membuat saya tuh mual, dan lama-kelamaan akan membuat kepala saya jadi pusing. Makanya saya bilang ada energi proteksi yang bisa digunakan untuk menangkal sihir. Oke, jadi seperti itu gambaran saya dari minyak Angel of Blood Illusion. Kembali lagi mengenai keberhasilan pemakaian media ini, semuanya tergantung pada pengguna masing-masing, jadi tidak bisa disamakan, hasilnya akan sama untuk setiap orang. Demikian tadi ulasan saya tentang minyak Angel Blood Illusion dan Queen Blood Illusion. Semuanya ini adalah hasil pengamatan pribadi saya. Seandainya ada perbedaan, jangan dijadikan suatu pertentangan, mungkin akan jadi masukan saya supaya lebih bagus lagi dalam memberikan ulasan. Dan setiap keberhasilan pada media tetap saja tergantung pada usaha kita sendiri seperti apa, dan pasti akan berbeda-beda hasilnya dari masing-masing pemakai. Jadi tidak bisa disamakan, semua orang akan mendapatkan hasil yang sama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam Rahayu.